Untuk literasi dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perlu intervensi khusus. Jumpa lagi Dasar, dengan cakap, Bintek Guru mahir. Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk Dan tingkat literasi SMP. juga demikian, perlu intervensi khusus. Sebelumnya saya sudah menyelesaikan Dasar, 90%, cakap, sehingga mahir. sini pada ujung materi yaitu asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Selamat, Anda telah Coba berkomitmen perhatikan menyelesaikan baik-baik. topik ini hingga selesai. Untuk Anda perlu berhak intervensi mendapatkan khusus ini badge bagi murid yang sebagai belum mampu tanda menemukan kelulusan pembelajaran dan dari 6 mengambil topik yang informasi sudah Anda yang selesaikan. ada dalam teks Setelah ini ataupun Anda membuat dapat melanjutkan interpretasi ke asesmen sederhana. pasca program Dasar, guru murid belajar seri sudah mampu menemukan dan asesmen mengambil informasi kompetensi eksplisit yang minimum. ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Cakap, murid mampu membuat Asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Terima kasih Anda telah berkomitmen menyelesaikan seluruh topik dalam program Bintek Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum ini hingga selesai. Ini adalah tahap akhir dari program, yaitu asesmen pasca program. Anda akan menjawab serangkaian soal yang terdiri atas 30 soal pilihan ganda dan membandingkannya dengan hasil pencapaian Anda pada tahap asesmen pra program. Jika pencapaian Anda masih di bawah 70%, Anda diberi kesempatan 2 kali untuk mengulang asesmen pasca program ini. Jika diperlukan, Anda juga dapat mengulang kembali materi dalam topik-topik Bintek sesuai kebutuhan Anda. Ingat, Anda hanya mempunyai 2 kali kesempatan untuk mengulang asesmen pasca. Apabila semua kesempatan sudah diambil dan pencapaian Anda masih di bawah 70%, maka Anda akan dinyatakan tidak lulus. Meski tidak lulus pada angkatan sekarang, Anda tetap dapat mengikuti ulang pada angkatan berikutnya. Selamat bekerja dan melanjutkan ke tahapan pengimbasan. Asesmen pasca program Bintek Guru Belajar seri AKM tingkat SMP. Start quiz. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran, digunakan sebagai penilaian untuk penentuan nilai individu, diberikan di akhir jenjang sebagai penentuan kelulusan siswa, diberikan untuk menilai prestasi pendidikan setiap daerah. Digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Nomor 2. Dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui survei karakter, survei lingkungan belajar, asesmen kompetensi minimum, survei kualitas sekolah. Survei lingkungan belajar. 3. Salah satu contoh instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama yaitu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim di sekolah yang menunjang pembelajaran siswa, mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila, mengukur hasil belajar secara kognitif melalui kompetensi dasar literasi, membaca, dan numerasi, mengukur kemampuan akademik siswa dilihat dari nilai akhir siswa sebagai penentu kualitas sekolah, mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai Pancasila. 4. Perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah ujian nasional dilakukan pada siswa kelas 5, 7, dan 11, sedangkan asesmen nasional untuk tingkat akhir. Ujian nasional dilakukan selama 1 minggu, sedangkan asesmen nasional dilakukan selama 4 hari. Ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Ujian nasional dilakukan secara daring, luring, dan blended, sedangkan asesmen nasional dilakukan secara daring. Jawabnya adalah ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. 5. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum yaitu jumlah butir soal yang diujikan pada setiap jenjang sama, yaitu sejumlah 30 soal. Semua siswa pada setiap jenjang pendidikan akan mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan sama.
Soal asesmen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Kompetensi mendasar yang dipelajari setiap siswa berbeda sesuai dengan peminatannya. Soal asesmen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat dan uraian. 6. Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum, AKM konten dalam literasi membaca mencakup teks informasi dan teks fiksi, teks prosedur dan teks prosedur kompleks, teks observasi dan teks deskripsi, teks wacana dan teks argumentasi. Teks informasi dan teks fiksi. Tujuh, kompetensi minimum yang dimasukkan dalam AKM adalah kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Kompetensi dasar yang harus dimiliki sekolah, kompetensi matematika dan bahasa Indonesia siswa, kompetensi minimal setara yang harus dimiliki siswa. Kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Lanjut. 8. Asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum? Konteks masalah yang diberikan bersifat rutin dan sederhana. Soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Soal mengacu pada penyelesaian sesuai konsep yang dipelajari. Dalam soal teks yang disajikan pendek namun kurang mendalam. Soal yang bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. 9. Manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen kompetensi minimum dibandingkan dengan ujian nasional? Mutu pendidikan diukur dari penilaian konten yang esensial pada mata pelajaran tertentu. Penentuan dan pemetaan kemampuan siswa untuk dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kemampuan kognitif menjadi hal utama sehingga lebih menekankan pada penguasaan materi, menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapan dalam berbagai konteks kehidupan. Dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen kompetensi minimum, maka dapat disimpulkan bahwa asesmen kompetensi minimum akan mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan kelulusan siswa. Dengan AKM, sekolah tidak lagi melaksanakan ujian sekolah. Hasil AKM untuk pengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. AKM dilakukan juga untuk mengukur penguasaan siswa terhadap konten. Jawabnya adalah hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Guru Rani memberikan pembelajaran mengenai pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Hal ini merupakan konten pembelajaran bilangan, pengukuran dan geometri, aljabar, data dan ketidakpastian. Aljabar. 12. Asesmen numerasi untuk jenjang SMP MTS terdapat berapa level pembelajaran? 1 level pembelajaran, 2 level pembelajaran, 3 level pembelajaran, 4 level pembelajaran. 1 level pembelajaran. 13. Guru Sandi memberikan sebuah bacaan sastra. Kemudian guru Sandi meminta siswanya untuk menganalisis perubahan pada kejadian, karakter, setting, alur cerita, serta konflik yang terjadi. Hal yang dilakukan oleh guru Sandi merupakan bagian dari tingkat kognitif dalam asesmen literasi, yaitu menemukan informasi, memahami informasi, mengevaluasi dan merefleksi, menyusun inferensi. Memahami informasi. 14. Guru Ratna memberikan sebuah teks informasi kepada siswanya. Kemudian guru Sandi meminta siswanya menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi. Hal yang dilakukan guru Ratna termasuk dalam kegiatan kognitif literasi, yaitu menemukan informasi, memahami informasi, mengevaluasi dan merefleksi, menilai kualitas dan kredibilitas informasi. Memahami informasi. 15. Guru Reza meminta siswanya untuk menilai kesesuaian pemilihan warna,
tata letak, dan pendukung visual yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan pesan. Dalam asesmen literasi, hal yang dilakukan oleh guru Reza merupakan tingkat kognitif literasi, yaitu menemukan informasi, memahami informasi, menyusun inferensi, mengevaluasi, dan merefleksi. Mengevaluasi dan merefleksi. 16. Asesmen literasi untuk jenjang SMP MTS akan diujikan 1 level pembelajaran, 2 level pembelajaran, 3 level pembelajaran, 4 level pembelajaran. 2 level pembelajaran. Manakah 17? Manakah di antara kegiatan numerasi berikut yang termasuk dalam konten aljabar? Memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek, menghitung volume bangun ruang dan luas permukaan, memahami bilangan cacah maksimal 6 angka, menentukan dan menggunakan min, median, modus. Memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. 18. Manakah di antara materi berikut ini yang menunjukkan hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran IPA SMP MTS? Menghitung persentase pajak, menghitung luas segitiga dan lingkaran, mengurutkan bilangan cacah, membandingkan berat benda, membandingkan berat berbagai benda. 19. Perbedaan asesmen literasi SMP MTS antara level 1 dan 2 yaitu memiliki peran proses kognitif yang sama namun tingkat kesulitan berbeda sesuai dengan jenjangnya, memiliki konten yang sama namun proses kognitif yang berbeda sesuai dengan jenjangnya, memiliki konten dan proses kognitif yang sama hanya konteks yang berbeda, memiliki proses kognitif konten literasi dengan kesulitan yang sama untuk setiap jenjangnya. Jawabnya adalah memiliki proses kognitif yang sama namun tingkat kesulitan berbeda sesuai dengan jenjangnya. 20. Bagaimanakah keterkaitan antara AKM dengan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa pada jenjang SMP MTS? Mengharuskan siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang pembelajaran, mendorong siswa berpikir kritis untuk penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari, mendorong siswa untuk memperoleh prestasi yang baik untuk melanjutkan pada jenjang berikutnya, memastikan semua siswa memiliki pengetahuan sesuai standar yang harus dimiliki oleh siswa SMP MTS. Jawabnya mendorong siswa berpikir kritis untuk penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. 21. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah berpusat pada materi pelajaran, belajar untuk cakupan materi, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, berorientasi pada nilai akhir, belajar untuk memahami konsep dan keterampilan. 22. Berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. 1. Menunjukkan kinerja dengan penerapan konsep. 2. Pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. 3. Belajar cakupan materi yang harus dikuasai. 4. Berorientasi pada konteks dan penguasaan kompetensi. 5. Berorientasi pada nilai akhir. 6. Menjawab serangkaian pertanyaan topik berdasarkan teks. Manakah pernyataan yang menunjukkan pembelajaran berbasis konten? 135, 245, 356, 146. 356. 23. Dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Cakap. 24. Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda. Maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Mahir. 25. Bagaimana keterkaitan antara AKM dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Asesmen kompetensi minimum terikat secara erat dengan konten kurikulum. AKM mengukur penguasaan siswa atas konten kurikulum secara keseluruhan. AKM memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. AKM terlepas dari keseluruhan kurikulum sekolah.
Jawabnya adalah asesmen kompetisi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. 26. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru, yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi dari bacaan, memahami informasi tersirat maupun tersurat dari bacaan, memadukan interpretasi pemahaman pada bagian teks untuk menghasilkan kesimpulan, mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Jawabnya adalah mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. 27. Bagaimana hasil AKM literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain? Menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa, melakukan penilaian mandiri untuk mata pelajaran lain, menyusun pembelajaran sesuai konten materi pada asesmen, menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kompetensi terendah siswa. Jawabnya adalah menyesuaikan pembelajaran sesuai tingkat kompetensi siswa. 28. Dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk menyelesaikan soal sesuai konsep matematika, mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, memahami data dalam bentuk tabel maupun grafik, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Jawabnya adalah mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 29. Apa tindak lanjut yang dapat diambil dari sekolah terkait hasil AKM? Memetakan pencapaian siswa dalam AKM yang dapat digunakan untuk seleksi masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, menyusun dan melaksanakan program pengayaan untuk mendorong prestasi belajar siswa lebih baik, mendorong siswa untuk mendapatkan skor tinggi dan mengesampingkan pelajaran yang tidak relevan dengan AKM, merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Jawabnya adalah merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. 30. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi. Pelaporan hasil AKM berupa nilai yang sejalan dengan karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi yang berfokus capaian hasil akhir berupa nilai. Pelaporan hasil AKM akan membantu guru mempersiapkan materi pembelajaran untuk digunakan oleh siswa sesuai dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Pelaporan hasil AKM akan memberikan standar penguasaan yang harus dimiliki oleh siswa sehingga semua siswa akan mencapai level mahir bersamaan. Jawabnya adalah pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi. Finish quiz, mari kita lihat hasilnya berapa. Alhamdulillah 100% ternyata. Klik untuk melanjutkan. Asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Selamat Anda telah berkomitmen menyelesaikan topik ini sehingga selesai. Kita tandai selesainya. BTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Selamat datang dan selamat bergabung dalam guru belajar seri AKM yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia. Semoga Anda telah dalam keadaan siap. Saya sudah menyelesaikan 100% selesai, komplit. Demikianlah BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.